sulitnya sarana transportasi selalu menginspirasi tim Thousand Miles. Kita sekarang menuju ke desa Sungai Bakar. Kalau saya lihat dari GPS, masih lumayan jauh. 1 jam lagi kita sampai sana. Tapi saya dengar kita akan disambut oleh penduduk di depan. Kita belum tahu mau ngapain disambut, tapi kita cari tahu, Pak. Agus monitor. Monitor, Pak. Oke, sudah belok kiri. Udah, Pak. Udah masuk ke kiri, Pak. Di belakang, Pak. Oke, Yuma udah belok kiri. Udah, Pak. Oke, ikut di belakang ya. Ikut di belakang, hati-hati. Jaga jarak ya. Kita masuk ke arah jalan gravel. Oke. Benar saja, sekelompok warga tengah berkumpul menunggu kedatangan tim. Pertemuan dengan warga berlangsung di mulut jembatan. Ya, apa kabar? Apa kabar? Ya, apa kabar? Oh, rupanya baru saya tahu. Ini jalan bukan jalan mobil, jalan motor. Cukup untuk motor saja, jembatan gantung lagi. Tapi jembatannya hancur. Penduduk banyak kumpul di sini. Rupanya udah 2 minggu jembatan ini tidak bisa dipakai. Mungkin kita bisa perbaiki. Enggak sulit kok. Mereka juga bilang mereka mau gotong royong ikut bantu. Cak, meteran, ayo kita ukur. Tim Thousand Miles memutuskan untuk membantu memperbaiki jembatan sebagai akses utama desa Sungai Bakar menuju desa Ya, Bajuin. itu berapa tuh? Ya, tuh berapa? Pak Samsir dan C langsung mengukur kebutuhan besi dan kayu. Memperbaiki jembatan bisa jadi lebih sulit dibanding membuat baru. Tim harus mengukurnya dengan seksama. Di saat yang lain sibuk melakukan persiapan, Yuma malah menghilang. Yum. Yuma kemana nih? Ini gini, kalau udah mulai kerja dia hilang. Gitu, biasanya gitu. Kalau nggak ngobrol pasti bobok dia. Cari tahu dulu kemana sih dia. Ini rambutan kuning ini namanya. Nah ini dia. Selalu gitu kan, nyumput. Yum, kerja dong. Kita ini panas-panas malah kesini lagi nih. Ini belanja. Apa ya makan Yum. dulu bilangnya. Udah. Tinggal. Nanti. Ya. Pak, jangan dihabisin, Pak ya. Gila kali ini ya Pak Samsir. Nyuruh saya, banyak banget nih. Mana banyak yang nggak ngerti lagi gue. Channel apa lagi nih? Siku, baut. Berapa banyak lagi nih? Udah 50, apaan ini? Wah, kebanyakan ini sih. Tapi apa boleh buat daripada dia ngomel terus, mendingan gue jalan deh. Gimana nanti, kita cari aja nanti. Yuma pun berangkat mencari material yang dibutuhkan. Sambil menunggu Yuma belanja material, kini giliran Pak Samsir menikmati rambutan hasil panen warga desa Sungai Bakar. Dibutuhkan perbaikan yang serius agar jembatan bisa kembali digunakan. Pengecekan kondisi jembatan pun terus dilakukan untuk memastikan bahan material yang dibutuhkan cukup. Tak lama kemudian, Yuma pun kembali membawa material yang dibutuhkan. Wah, ini baru datang. Lama banget sih, belanja gituan aja lama. Kemana sih, Yum? Ini jam berapa nih? Saya tuh nggak ngerti, satu kali aja udah ngerti. Makanya saya bawa orangnya. Dan ini besinya udah dipotongin, udah dibor, Oh, udah gitu. ada bautnya. Bener Udah nih. tiba beres. Bener. Iya, Nanti coba bawa kita apa? lihat dulu. Mana lihat. Itu udah semua. Ya udah turun kita lihat. Ya, jangan salah lagi. Bongkar suruh cek. Cek, bongkar cek. Bongkar kita lihat. Kayaknya sih oke sih kayaknya sih. Oke lah. Orang-orang
banyak, gimana nggak komplit? Iya, tapi kok lama banget sih? Ya sesuai dengan pekerjaannya, Pak. Gila, ngomel dulu. Ini udah gue kasih paket lengkap. Semuanya udah beres, udah dipotong, udah dibor. Baut ada semua, setukang-tukangnya gue kirim. Gimana nggak kurang komplit coba? Ini namanya paket paling lengkap dan paling murah. Ini aja ngomel mulu, nggak ada habis-habisnya. Mobil nanti majuin di situ ya, Ya. inverternya mau pakai. Oke. Habis turun, majuin di sana. Siap. Dibantu warga, semua material yang dibawa Yuma diturunkan dan disimpan mendekati mulut jembatan. Lokasi jembatan yang jauh dari sumber listrik mengharuskan mobil Yuma turun mendekat. Terus. Awas ada batu tuh, lihat, ya. Ya, terus dikit lagi. Op. Mobil saya sengaja taruh di sini karena kita perlu inverter. Di mobil Yuma ada inverter 3000 watt karena kita perlu gerinda untuk memotong besi jembatan dan kita juga perlu bor untuk ngebor kayu jembatan. Kalau mobilnya di sana, kabelnya mesti panjang. Kabel kita nggak ada yang panjang, jadi taruh di sini biar dekat sama jembatan, listrik bisa sampai sana. Setelah pembagian tugas, pekerjaan pun dimulai. Sebagai warga, ada yang membongkar bagian jembatan yang rusak. Sedangkan tim sibuk melakukan fabrikasi rangka jembatan yang baru. Ini kita bor dulu di bawah, sudah selesai dibor, baru nanti kita fabrikasi di atas, kita pasang satu persatu di sana. Besi behel untuk gantungan jembatan pun sudah setengah jadi. Tinggal disesuaikan dengan posisi pemasangan pada jembatan. Ini kenapa dilas begini? Karena kalau di Senai, cari mata Senai M16 ini susah di desa, nggak ada. Tapi bautnya ada, rupanya Yuma udah rundingan mungkin sama tukang. Jadi diganti dengan baut, dipotong, baru dilas. Ini sama kekuatannya, malah lebih gampang masangnya. Mana bautnya? Perbaikan jembatan gantung memang bukan perkara mudah. Awas ya. Dibutuhkan konsentrasi dan perhitungan yang tepat karena adanya perbedaan panjang besi sebagai rangka jembatan. Semua warga bergotong royong di bawah komando leader. Ya. Hitungan menit saja, rangka jembatan besi behel dan palang sudah terpasang rapi. Satu persatu, papan ditaruh di atas jembatan. Giliran Yuma bertugas, memperkuat lantai jembatan menggunakan paku. Yum, dipaku Yum. Iya, Pak. Dari tadi cuma gitu-gitu doang, duduk-duduk aja. Enggak, Pak. Udah dapat berapa lembar ini? 1,5 lembar. 1, 2, 3, 4, baru 5. Nggak kelar-kelar ini. Ini jembatan mau dipakai loh. Nah, kan miring. Ini pecah, ini kenapa nih pecah nih? Ini. Itu nggak boleh begitu. Nah, oke, hati-hati. Yang ini. Salah, itu satu belon. Yang bener. Ya serius kerjanya, main-main melulu. Ternyata memaku pada kayu besi bukan perkara biasa. Kayu harus dibor terlebih dahulu sebelum dipaku. Kayu besi yang keras bisa saja membuat pakunya bengkok dan tidak mengikat papan pada kayu gelagar di bawahnya. Sedikit demi sedikit, lantai jembatan sudah mulai tertutup. Yuma pun penasaran bagaimana kelanjutan proses penyambungan rangka di bagian tengah. Di depan nanti gini ya. Loh, Yuma sini ngapain? Istirahat, Pak. Ini belum dipaku. Ya, istirahat dong. sebentar. Istirahat mulu dari tadi kagak kerja. Ayo paku dong sekarang dong.
Beresin ya, ini udah sore nih. Aduh. Berarti gue harus dimaafkan. Serius pakai kaca. Ya kerja serius. Itu Iya. bengkok itu loh. Iya, Pak. Ini kayunya kayu keras, udah dibor. Bah, kan bengkok. Habis nyuruh aja kerjanya. Yang bener dikit lah, jangan main-main. Nggak main-main, Pak. Saya juga tahu. Tinggal dikit lagi loh, dikit lagi. Ya. Benar. 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 Oke. Main-main melulu. Aku tuh bukan begitu caranya. Sini. Aku tunjukin ya. Aku tunjukin ya. Oke. Ini kacamata buka baru. Bengkok. Enggak. Bengkok. Belum. Nggak bisa. Bengkok. Gimana gua mau nurut sama dia? Kerjaan aja udah gak bersih. Pekerjaan memperbaiki jembatan untuk warga desa Sungai Bakar dilanjutkan. Las besi merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli. Ditambahkan besi berdiameter 10 mm sebagai pegangan jembatan. Itu gunanya untuk menahan supaya bar ini jangan lari. Dan juga pejalan kaki juga jangan sampai nyemplung ke sungai, ditahan oleh bar 10 mili ini untuk safety. Agar lebih cepat selesai, sebagian warga sibuk memasang papan di pinggir jembatan yang berfungsi sebagai pembatas jarak aman ketika melintas. Ini 99% sudah selesai ini jembatan. Kita tetap harus melanjutkan perjalanan. Mobil 3 ini kita harus seberangin ke seberang. Kayaknya sungai sih oke sih, nggak begitu deras. Cek, berapa dalam? Bawahnya gimana? Keras nggak? Hah? Keras. Oke, kita hati-hati. Kita mau nyebrang Sungai Tandui, Sungai Tandul, tapi kita beruntung airnya nggak dalam gitu loh. Biasanya ini bisa 2 meter, 3 meter nih, Om. Masa kalau dalam? Oh iya, dalam banget ini. Habis nyebrang ini hati-hati kita ya, perjalanan kita masih jauh loh. Oke, Pak. Ya, hati-hati. Kita nyebrang. Oke, ikutin aja ya, ikutin aja ya. Tim Thousand Miles dihadapkan pada sungai dengan batuan lepas. Untungnya, permukaan air sungai masih dalam taraf aman untuk dilewati. Tanpa ragu, kami pun melintas. Dalam, hati-hati, dalam sedikit. Keep rolling. Jangan bobo. Sangat jarang menemukan surga dunia yang tersembunyi di tengah petualangan off-road. Maka tak heran, kami sangat senang menunjukkan pada dunia betapa kayanya alam Indonesia di bumi Borneo. Oke, Yom, kalau ngikutin Yuma tempo hari, mana bisa kita sampai sini, Yom? Bisa lah, Pak. Orang saya tahu kok jalannya. Nanti kaget Yuma nanti. Kita ini mau kemana coba, kan? Tahu memangnya? Tahu lah, Pak. Ini kan saya udah tahu jalan ini. Namun ada satu hal yang membuat leader terheran-heran.
bagaimana bisa Yuma mengetahui keberadaan air terjun yang dimaksud? Kali ini, Yuma benar-benar membuktikan kalimatnya. Ia memilih jalur lain yang belum diketahui leader untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Air terjun Mandin Damar menjadi lokasi yang sangat spesial bagi tim Thousand Miles. Terlebih bagi Yuma yang sangat senang main air. Tanpa basa-basi, Yuma langsung menyegarkan tubuhnya. Tuh kan, gue tuh sampai duluan, karena gue tahu jalan. Dia ketinggalan sekarang. Gue udah sampai sini, udah mandi. Sementara itu, Pak Samsir dan Agus malah asik ngobrol via radio. Nah Yom, di depan ini itu air terjun Mandin Damar yang gua cerita sama lu. Lu pasti kaget dah. Ini nggak ada duanya dan belum terekspos gitu. Mobilnya Yuma nggak ada di belakang kita, Pak. Ah, yang bener nih Gus. Iya, saya coba lihat-lihat ke belakang nggak ada. Waduh, penyakit nih nggak sembuh-sembuh. Dulu udah dimarahin, hilang lagi. Di hutan suka gitu-gitu sih, nggak berubah-berubah. Ya udah tinggalin aja lah Gus. Nanti kita lihat di depan. Tuh, Gus, itu kok ada mobil Yuma di depan itu di pinggir air itu. Ya, dia duluan mandi tuh, Pak. Udah nyebur duluan ya. Ah, ini nggak bener nih. Sesampainya di air terjun, Yuma malah kena batunya. Yom, kok bisa sampai di sini? Gimana ceritanya? Sini dulu, nggak bener nih. Tadi aku cari-cari, rumah hilang. Kok bisa sampai di sini? Masa lo bilang saya tahu jalannya. Bukan gitu, Yom, bukan gitu. Namanya leader itu tidak boleh didahului, harus tetap di belakang leader. Kalau hilang gimana? Dulu kan udah pernah aku cari-cari hilang. Dan cari lagi dong. Ya itu nggak boleh gitu. Jadi aku tuh khawatir tiba-tiba kalau hilang di hutan gimana? Ya. Setelah apa? Ada kompor. Ya. Bikin kopi dong. Oke. Ya, bikin kopi ya. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah, sini. Bikin kopi dulu. Awas, jangan manis. Lagi-lagi Yuma mendapatkan ganjaran akibat mendahului leader. Jadi kebagian disuruh bikin kopi. Tapi nggak apa-apa lah, gue sekalian juga pengen kopi sih. Sementara itu, Pak Samsir justru curiga, jangan-jangan ada yang salah dengan Yuma. Tuh kebiasaan. Udah diomong berkali-kali nggak berubah. Hilang-hilang nggak karuan. Karena cuma ada yang saya heran. Kok bisa dia sampai sini? Bisa baca GPS dia kali ini. Kebetulan kali ya. Kini giliran Pak Samsir dan Agus menikmati segarnya air terjun Mandin Damar di kilometer 77 arah Batu Licin. Teringat masa kecil dulu yang selalu bahagia jika bermain air. Kami pun tak pernah malu berenang sambil mensyukuri ciptaan Tuhan. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali tempat yang indah seperti ini. Mau di gunung, mau di danau, mau di laut. Cuma bagaimana kita mengeksplor dan menjaganya supaya tetap bertahan.